Itu perhitungannya sudah ilmiah. Asal negara ini tidak dihancurkan oleh radikalisme sehingga kita terpecah belah sebelum sampai ke sana. Dan kalau itu terjadi, nasionalisme saudara diragukan. Berupaya mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi mereka. 5. Ada usaha untuk mengganti NKRI dengan konsep khilafah. Nasionalisme dianggap tidak sejalan dengan ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat Terminal Budaya yang sangat saya hormati, dalam sebuah videonya yang viral, Menko Polhukam Mahfud MD memberikan warning atau peringatan keras. Ia menegaskan bahwa pada tahun 2020 hingga 2035, Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi dunia dengan urutan 6 atau 7. Pada tahun 2045 nanti, insya Allah Indonesia akan menjadi negara maju dengan kekuatan ekonomi urutan keempat atau kelima di seluruh dunia. Mahfud MD menegaskan bahwa prediksi itu sudah melalui perhitungan ilmiah. Asalkan, sekali lagi asalkan negara ini tidak dihancurkan oleh radikalisme sehingga kita terpecah belah sebelum kita sampai ke sana. Dan kalau itu terjadi, nasionalisme kita diragukan. Kecintaan kita terhadap bangsa dan negara sangat diragukan. Tentu saja kekuatan kelompok ini meskipun dinilai menjadi kelompok minoritas, tetapi sangat berbahaya yang bakal menjadi penghancur kemajuan bangsa dan negara kita tercinta. Oleh karena itu, Mahfud MD dengan tegas mengingatkan kita semua agar mulai sekarang kita bersama-sama membangun bangsa dan negara dengan penuh kebersamaan, dengan keyakinan bahwa perbedaan itu adalah ciptaan Tuhan, dan Tuhan juga yang memerintah kita untuk berbuat kebajikan di tengah-tengah perbedaan. Itulah yang disebut dengan kalimatun sawa. Di tahun 2030 sampai 2035 Indonesia itu akan menjadi kekuatan ekonomi ke-6 atau ke-7. 2045 ke-5 atau ke-4. Itu perhitungannya sudah ilmiah. Asal negara ini tidak dihancurkan oleh radikalisme sehingga kita terpecah belah sebelum sampai ke sana. Dan kalau itu terjadi, nasionalisme saudara diragukan. Oleh sebab itu dari sekarang mari kita bersiap bangun negara ini bersama-sama dengan penuh kebersamaan, sadar bahwa perbedaan itu adalah ciptaan Tuhan semata, dan Tuhan juga yang menyuruh kita berlomba-lomba di dalam perbedaan itu untuk membangun kebajikan bersama. Nah, kebajikan yang akan dibangun bersama itulah yang disebut kalimatun sawa. Sama, kita menuju ke sana, yuk ke sana. Yang beda biar simpen sendiri beda-beda itu. Misalnya apa? Saudara punya hak dan cara sendiri untuk beribadah, untuk ngaji, sholat dan sebagainya. Itu urusan kita lakukan. Yang tidak bisa dilakukan oleh orang Kristen, oleh orang Katolik, oleh orang Hindu. Sahabat-sahabat Terminal Budaya yang sangat saya hormati, begitulah bahayanya radikalisme yang oleh Menko Polhukam Mahfud MD akan menjadi penghancur kemajuan bangsa dan negara kita tercinta. Nah, apakah yang dimaksud dengan paham radikalisme itu dan siapakah sebenarnya mereka itu? Radikalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mengandung 3 makna. Yang pertama, paham atau aliran yang radikal dalam politik. Kedua, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Ketiga, sikap ekstrim dalam aliran politik. Namun dalam terminologi negara bangsa, konsep radikalisme ini tampaknya sudah mengalami perluasan makna. Sejumlah pengamat menyebut paham radikalisme ini akan terus berikhtiar dan berusaha
memperjuangkan berdirinya paham kekhalifahan yang salah arti dengan menggunakan pola organisasi beragam. Sementara itu, Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA, Guru Besar Ilmu Tafsir Fakultas Usuluddin UIN atau UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, dalam sebuah tulisannya yang dimuat di laman uinjkt.ac.id 6 Desember 2021, mengungkap lebih detail siapa sebenarnya kelompok penganut radikalisme yang disebut-sebut sebagai penghancur kemajuan bangsa dan negara. Berikut ulasan Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA. Dalam sebuah tulisannya bertajuk Siapa Kelompok Radikal Itu yang dimuat di laman uinjkt.ac.id pada tanggal 6 Desember 2021, Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA, Guru Besar Ilmu Tafsir Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, membeberkan secara lengkap siapa sebenarnya kelompok radikal itu, apa ciri-cirinya, bagaimana modus operandinya, apa yang menjadi tujuannya, siapa yang berkepentingan di balik kelompok ini, dan dari mana mereka memperoleh dana. Selanjutnya beliau menulis, yang sering dibicarakan selama ini ialah kelompok radikal agama, khususnya agama Islam. Meskipun pada agama-agama lain ada juga kelompok radikalnya dalam jumlah terbatas. Kelompok radikal cenderung lintas aliran, mazhab dan agama. Kelompok radikal menembus batas geografis, etnik, dan negara. Kelompok radikal dicirikan dengan pikiran dan gerakannya yang menolerir kekerasan sebagai bagian dari solusi. Kelompok radikal biasa diartikan sebagai kelompok yang mempunyai keyakinan ideologis dan secara fanatik berjuang untuk menggantikan tatanan nilai dan sistem yang sedang berlangsung. Kelompok radikal tidak identik dengan kelompok keras atau fanatik suatu agama. Kelompok radikal ini bisa menolerir berbagai cara dalam memperjuangkan tujuannya, termasuk cara-cara teroris dan bunuh diri serta cara-cara keras lainnya. Ciri-ciri kelompok radikal antara lain: 1. Berusaha mencari pengaruh dan simpati di dalam masyarakat luas dalam rangka memperkenalkan ideologi mereka. Gerakan-gerakan kemanusiaan mereka galakkan seperti terlibat dalam kelompok advokasi dan bantuan terhadap kelompok-kelompok yang berkepentingan, seperti memberikan bantuan terhadap korban gempa bumi. 2. Mengklaim kelompoknya sebagai kelompok yang paling benar, sedangkan kelompok lain dinilai keliru dan sesat. 3. Secara eksplisit atau implisit, kelompok ini memiliki niat dan kecenderungan untuk mengubah negara bangsa menjadi negara agama. Intensitas perjuangannya tergantung situasi yang ada di hadapannya. 4. Berupaya mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi mereka. 5. Ada usaha untuk mengganti NKRI dengan konsep khilafah. Nasionalisme dianggap tidak sejalan dengan ajaran Islam yang dipahaminya sebagai ajaran yang bersifat universal, tidak bisa dijinakkan oleh kultur dan ideologi lokal. 6. Pola keberagamaan mereka biasanya bersifat eksklusif, baik pakaian, perilaku, pertemanan maupun dalam menjalankan praktek ritual keagamaan. 7. Dalam memilih teman atau relasi usaha dan perjuangan biasanya sangat selektif. Karakteristik perjuangan mereka juga eksklusif, seperti tidak toleran, yakni kurang menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Fanatik, yakni selalu merasa benar sendiri, menganggap orang lain salah. Eksklusif, yakni membedakan diri dari umat Islam umumnya, dan menganggap diri dan kelompoknya sebagai barometer orisinalitas ajaran agama Islam. Revolusioner, yakni cenderung menggunakan cara-cara kekerasan dalam mencapai tujuan. Kelompok ini terkenal sangat ulet, tabah, dan mandiri di dalam memperjuangkan misinya. Meskipun jumlah mereka kecil tetapi sangat militan dan sering kali melakukan tindakan nekat dan seperti tidak mengenal rasa malu atau tenggang rasa. Modus operandi kelompok ini sangat kaya dengan beragam ide. Kelompok radikal Islam biasanya dilakukan dengan beberapa modus. Pertama, mengambil alih dan melibatkan diri di dalam pengelolaan masjid. Pada awalnya mengambil simpati jamaah dengan rajin membersihkan masjid. Pada satu saat waktu sholat masuk, sang muadzin belum datang, maka ia mengumandangkan azan dengan suara yang relatif bagus. Suatu saat imam rawatib berhalangan, maka ia maju ke depan menjadi imam.
Saat lain khotib Jumat berhalangan, ia dipersilahkan naik ke mimbar untuk berkhutbah. Memang ia sudah siap untuk berkhutbah dan khutbahnya sudah lama dipersiapkan. Akhirnya masyarakat dan jamaah masjid bersimpati dengannya, kemudian pada saatnya ia diangkat menjadi pengurus masjid atau mudin masjid dengan berbagai kewenangan yang dimilikinya. Sebagai aktivis masjid, maka masyarakat memberikan urusan spiritualitasnya kepada tokoh spiritual ini. Mereka sering menggunakan masjid dan musola sebagai basis perjuangan. Kelompok radikal menggalang dana pada umumnya dari kelompok mereka sendiri, meskipun tidak tertutup kemungkinan adanya dana dari luar. Namun saat ini semakin ketat karena kontrol pemerintah terhadap kemungkinan dana kelompok radikal teroris semakin diperketat. Mereka menyelenggarakan pengajian dan sekaligus mengumpulkan dana perjuangan. Mereka juga mempunyai akal yang cerdas, membawa benda berharga berupa butir-butir berlian yang bisa lolos deteksi petugas. Cara lain melalui proses jual beli secara wajar, tetapi pada saatnya properti itu dijual kembali untuk mendapatkan uang tunai. Tokoh di balik gerakan ini sulit dideteksi karena menggunakan sistem sel berantai yang tidak saling kenal satu sama lain. Sang bos tahu siapa orang yang berada di dalam struktur bawah, tetapi orang di struktur bawah tidak mengenal siapa di atasnya. Organisasinya sangat rapi dan sulit dideteksi atau didekati secara hukum. Kecurigaan ada, tetapi bukti kuat sulit ditemukan. Kita harus mewaspadai anggota keluarga kita, jangan sampai masuk ke dalam jaringan ini. Sahabat-sahabat Terminal Budaya tercinta yang sangat saya hormati, peringatan dan ketegasan sikap Menko Polhukam Profesor Mahfud MD tentang berbahayanya gerakan radikalisme ini tampaknya sangat relevan dengan ulasan Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA. Dalam konteks demikian, sebagai anak bangsa yang sangat mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu kita melakukan gerakan secara kolektif untuk melakukan gerakan perlawanan terhadap merebaknya gerakan radikalisme, lebih-lebih di tahun politik menjelang pemilu dan Pilpres 2024. Banyak pengamat bilang bahwa penganut paham radikalisme itu tidak akan pernah mati dan akan terus berjuang dengan memanfaatkan setiap momentum yang menyita perhatian publik. Salah satu diantaranya adalah pesta demokrasi dalam kontestasi pemilu dan Pilpres 2024. Kita lakukan gerakan perlawanan secara kolektif dengan tidak gampang terhasut oleh provokasi politik dan meruyaknya berita hoax yang mengatasnamakan agama yang sebenarnya bertujuan jahat, yaitu untuk memecah belah nilai-nilai kerukunan dan keutuhan bangsa dan negara kita tercinta. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.